Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia, CTHI Sarjana Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu hama yang sering mengganggu budidaya tanaman para petani. Nah, pada video sebelumnya, yang video ini kita sudah membahas terkait hama ulat geraya, mulai dari siklus hidupnya, gejala serangan, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hama penghisap daun atau hama yang biasanya menyebabkan kerusakan pada daun tanaman. Nah, hama penghisap daun itu apa saja? Di sini saya akan membahas terkait hama thrips, yang kedua ada kutu putih, yang ketiga ada kutu daun, dan yang terakhir ada tungau. Di mana hama-hama ini menyerang tanaman dengan cara menghisap atau menyerap bagian daun tanaman sehingga membuat kerusakan pada daun tanaman. Nah, yang pertama kita akan membahas hama thrips. Apa sih hama thrips itu? Hama thrips ini merupakan salah satu hama yang sering menyerang budidaya tanaman para petani, di mana hama ini memiliki inang yang cukup luas dan bersifat kosmopolit, tersebar luas di seluruh Indonesia. Biasanya hama ini pada musim kemarau serangannya sangat tinggi karena populasinya juga tinggi, dan kebalikannya pada musim hujan biasanya serangan hama ini sangat jarang terjadi. Meskipun kemampuan terbangnya yang lemah, namun tiupan angin dapat membawa hama thrips dengan cepat ke lokasi inang baru. Meskipun inang barunya itu jauhnya beberapa kilometer dari tanaman inang sebelumnya. Pada fase nimfa, pergerakannya agak lambat, sementara pada saat dewasa, pergerakannya cukup aktif dan akan melompat atau terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Di mana biasanya hama thrips ini akan pindah dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya jika sudah merasa bahwa tanaman yang sebelumnya ini sudah tidak mampu mendukung pertumbuhan hama thrips. Lalu bagaimana siklus hidup dari hama thrips ini? Nah, siklus hidup thrips ini biasanya berlangsung sekitar 20 hari, bahkan pada dataran rendah bisa berlangsung selama 7 sampai 12 hari. Nah, siklus hidup hama thrips ini dimulai dari fase telur, larva, pupa, dan imago. Setiap betina mampu menghasilkan sampai 100 telur. Thrips biasanya meletakkan telurnya pada tanaman muda dengan menyisipkan telurnya pada jaringan daun muda di bagian bawah daun dan diletakkan satu persatu. Lalu, bagaimana gejala serangan yang terlihat jika tanaman sudah terserang oleh hama thrips? Nah, biasanya hama thrips ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda. Serangan ditandai dengan adanya bercak-bercak putih atau berwarna keperakan. Daun yang terserang biasanya berubah warna menjadi coklat tembaga, mengeriting atau keriput, dan akhirnya mati. Nah, pada serangan berat biasanya akan menyebabkan daun tunas atau pucuk menggulung ke dalam dan muncul benjolan seperti tumor. Pertumbuhan tanaman biasanya akan terhambat, yaitu menyebabkan pertumbuhannya menjadi kerdil. Secara tidak langsung juga thrips merupakan menjadi salah satu vektor penyakit virus mozaik dan virus keriting. Jadi petani jika tanamannya sudah terserang oleh hama thrips ini, hati-hati, biasanya nantinya untuk gejala lebih lanjutnya akan terjadi penyakit mozaik atau penyakit virus keriting. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kutu putih. Nah, biasanya kutu putih ini juga disebut sebagai kutu kepul, di mana kutu putih memiliki sifat polifag dengan tanaman inang yang luas, yaitu sekitar 67 famili dan 600 spesies. Di mana kutu putih ini hidup secara berkelompok pada daun tanaman inangnya. Lalu bagaimana sih siklus hidup dari hama kutu putih? Nah, hama kutu putih ini mengalami siklus hidup berlangsung sekitar 21 sampai 24 hari, atau juga bisa mencapai lebih lama lagi, yaitu antara 48 sampai 57 hari, bergantung dari kondisi lingkungan sekitar tempat hama kutu putih ini tinggal. Nah, biasanya siklus hidupnya itu dimulai dari fase telur, nimfa yang terdiri dari 4 instar untuk serangga betina, dan biasanya untuk serangga jantan itu hanya terdiri 3 instar saja, di mana serangga betina ini dapat menghasilkan telur sebanyak 200 sampai 400 butir telur. Lalu bagaimana petani mengetahui apakah tanamannya itu terserang oleh hama kutu putih atau tidak? Bisa dilihat secara langsung apakah pada tanaman itu terdapat hama kutu putih, atau juga bisa dilihat dari gejala serangannya. Di
mana tanaman yang terserang oleh hama kutu putih biasanya daunnya memiliki bercak nekrotik pada serangan fase nimfa dan serangga dewasa, serta pada populasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan daun pada tanaman itu menjadi terhambat karena daun tanaman akan mengalami kerusakan, di mana sekresi yang dikeluarkan oleh hama ini dapat menimbulkan munculnya serangan jamur jelaga yang berwarna hitam. Sama seperti hama trips, hama kutu putih ini untuk gejala lanjutannya dapat menyebabkan serangan baru dari hama atau penyakit lainnya. Jadi hama kutu putih menjadi faktor yang dapat menyebabkan penyakit baru pada tanaman. Yang ketiga, hama kutu daun. Hama kutu daun ini menjadi salah satu hama yang sering ditemui oleh petani dalam melakukan budidaya tanaman. Hama kutu daun ini berkembang biak secara partenogenesis dan bersifat polifag, di mana memiliki cakupan inang yang cukup luas, yaitu lebih dari 400 jenis tanaman. Hama kutu daun ini bertubuh lunak, serangga dewasa memiliki sayap yang berwarna hitam, dan biasanya pada sepanjang tubuh dari hama kutu daun memiliki antena dengan warna tubuh kemerahan. Sedangkan untuk serangga yang tidak memiliki sayap biasanya berwarna merah, kuning, atau hijau. Berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan bahwa hama kutu daun ini ada yang bersayap dan ada yang tidak memiliki sayap, di mana hal ini dipengaruhi oleh kompetisi makanan yang terjadi di suatu lingkungan, di mana jika pada suatu rumpun tanaman terdapat hama kutu daun dengan populasi yang banyak, biasanya kutu daun akan membentuk sayap lalu akan melakukan migrasi ke lingkungan yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhannya. Lalu bagaimana dengan siklus hidup dari hama kutu daun, di mana hama kutu daun ini siklus hidupnya berlangsung antara 10 sampai 12 hari dan dapat menghasilkan keturunan hingga 50 ekor. Siklus hidupnya dimulai dari telur, nimfa, dan kutu dewasa, di mana lama hidup kutu dewasa bisa mencapai 2 bulan. Lalu bagaimana gejala serangan yang ditimbulkan oleh hama kutu daun, di mana hama kutu daun ini menyerang tanaman dengan cara menghisap daun-daun muda dan bagian pucuk tanaman. Nah, serangan yang tinggi biasanya terjadi pada saat musim kemarau, sama seperti hama trips dan juga kutu putih. Biasanya hama-hama ini sering menyerang tanaman pada saat musim kemarau dan menimbulkan daun menjadi keriput, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, warna daun kekuningan, terpuntir, layu, dan akhirnya mati. Hama kutu daun biasanya mengeluarkan cairan yang memiliki kandungan madu, di mana cairan ini dapat mendukung pertumbuhan cendawan jelaga pada daun sehingga dapat menghambat proses fotosintesis pada daun. Hama kutu putih ini juga menjadi salah satu faktor atau perantara timbulnya penyakit baru, yaitu penyakit virus CMV atau Cucumber mosaic virus dan virus PVY atau potato virus Y. Jadi sama seperti hama-hama sebelumnya yang saya bahas, hama kutu daun ini juga menjadi faktor atau perantara munculnya penyakit baru pada tanaman budidaya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir kita akan membahas terkait hama tungau kuning. Hama tungau kuning merupakan salah satu hama yang bersifat polifag dan memiliki banyak inang, sekitar 57 jenis tanaman, di mana hama tungau ini biasanya memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga sangat sulit untuk dilihat oleh petani. Siklus hidup dari hama tungau ini biasanya berlangsung sekitar 15 hari dan tungau dewasa bisa menghasilkan telur sekitar 40 butir telur. Siklus hidupnya dimulai dari fase telur, larva, nimfa, dan yang terakhir yaitu tungau dewasa. Lalu bagaimana dengan gejala serangan yang disebabkan oleh tungau kuning? Sama seperti penjelasan hama-hama sebelumnya, hama tungau kuning ini menyerang tanaman dengan cara menghisap cairan daun, di mana dengan adanya serangan dari tungau kuning akan menyebabkan pertumbuhan daun menjadi abnormal, daun menjadi keriting, menyusut, dan perubahan warna pada daun. Di mana jika serangan itu terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan daun yang parah dan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Nah, biasanya serangan awal pada musim kemarau, serangan tungau ini akan bersamaan dengan hama kutu daun dan trips.
Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan terkait hama penghisap daun, di mana hama trips, kutu putih, kutu daun, dan tungau itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman, di mana hama-hama ini dapat menghisap cairan daun tanaman dan menyebabkan kerusakan pada daun, sehingga fungsi daun bagi tanaman akan terganggu, mulai dari fungsi sebagai proses fotosintesis dan juga fungsi dalam penyerapan unsur hara itu akan terganggu dan menyebabkan tanaman menjadi terhambat pertumbuhannya atau juga bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Sehingga jika sudah terjadi serangan hama ini atau hama-hama lainnya, bisa langsung menggunakan produk kami, yaitu dengan menggunakan SPP atau Citronella Pine Plus, di mana produk SPP Citronella Pine Plus dari perusahaan kami sudah terbukti mampu mengendalikan hama-hama selain hama ulat geraya. Salah satunya seperti hama penghisap daun ini, mulai dari hama trips, kutu daun, kutu putih, dan tungau. Jadi sebelum tanaman Sobat Tani mengalami kerusakan yang parah, segera atasi hama-hama tersebut dengan menggunakan SPP. Sekian video kali ini, jangan lupa nantikan video-video dari CTHI selanjutnya dan jangan lupa juga tonton video-video CTHI sebelumnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe video ini. See you guys!